Oke, hari ini kita mau bedah salah satu IPO yang lagi hangat dibicarakan. Dari perusahaan bernama RLCO. Prospektusnya ini menyajikan sebuah dilema klasik loh. Ini tuh cerita pertumbuhan yang luar biasa atau cuma sebuah pertaruhan besar? Yuk kita gali lebih dalam. Oke, kita mulai dari angka yang paling bikin heboh dan jadi sorotan utama. Yap, Anda nggak salah lihat, cuma dalam 5 bulan, laba RLCO ini meroket hampir 6 kali lipat. Kalau dilihat sekilas, ini kan kelihatannya kayak perusahaan bintang yang siap melesat tinggi. Tapi, angka yang luar biasa ini kan langsung bikin kita mikir, apakah lonjakan ini beneran bisa bertahan? Atau ini cuma dipoles biar cantik pas mau IPO? Nah, ini yang akan kita selidiki bareng-bareng. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita perlu paham dulu sebenarnya RLCO ini bisnisnya apa sih? Jadi, model bisnisnya itu sebenarnya straightforward banget. Mereka memproses dan menjual produk kesehatan premium. Ada dua segmen utama, ekspor bahan baku sarang burung walet dan penjualan produk konsumen di dalam negeri. Nah, dari sini mulai kelihatan kalau bisnisnya ini berat sebelah banget. Hampir 90% pendapatan datang dari ekspor sarang burung walet yang udah diproses. Ini menciptakan ketergantungan yang sangat-sangat signifikan. Ketergantungan ini menciptakan resiko yang gak main-main. Coba bayangin, di sisi penjualan, nasib perusahaan ada di tangan dua pelanggan besar. Terus di sisi pasokan, hampir semua bahan bakunya dikontrol sama tiga pemasok doang. Ini kan situasinya jadi rapuh banget. Sekarang, kita masuk ke bagian paling seru, laporan keuangannya. Di sini kita nemuin dua cerita yang kayaknya saling bertolak belakang. Gila kan? Di satu sisi, laba perusahaan terbang ke bulan. Tapi di sisi lain, arus kasnya malah minus. Artinya, perusahaan ini justru lagi bakar duit dari kegiatan operasionalnya. Ini yang bikin investor garuk-garuk kepala. Pertanyaan fundamentalnya adalah, kalau laba gede tapi nggak jadi uang tunai di bank, apakah laba itu nyata? Atau cuma angka cantik di atas kertas? Ini teka-teki utamanya. Belum selesai sampai di situ. Kita lihat sisi lainnya, yaitu utang perusahaan, di mana kita melihat ada perubahan yang dramatis banget. Rasio utang terhadap ekuitasnya yang gampangnya ngukur seberapa besar utang dibanding modal itu turun drastis. Dari level yang bahaya banget di 15 kali, sekarang jadi di bawah 3 kali. Dan yang bikin curiga, penurunan drastis ini terjadi pas banget sebelum IPO. Walaupun ini perbaikan yang bagus ya, tapi timingnya itu seolah-olah ini adalah langkah strategis buat mempercantik laporan keuangan biar kelihatan bagus di mata calon investor. Kayak lagi beberes rumah pas tahu ada tamu penting mau datang. Gitu. Tapi aksi beberes ini ternyata gak bisa nutupin semua masalah lama perusahaan, terutama yang berhubungan dengan bank. Ternyata, perusahaan ini punya sejarah sering melanggar janji atau aturan main keuangan yang udah disepakati sama bank pemberi pinjaman. Buat investor, ini lampu kuning besar. Kenapa? Karena perusahaan ini sampai harus dapat surat izin khusus dari bank cuma buat bisa lanjut IPO. Tanpa restu bank, penawaran saham ini bisa-bisa nggak pernah terjadi. Nah, semua hal tadi akhirnya mengerucut ke satu pertanyaan paling penting. Jadi, berapa sih nilai wajar perusahaan ini? Seluruh keputusan investasi Anda itu bergantung sama cara Anda melihat valuasi ini. Rasio PE ini gampangnya buat ngukur mahal atau murahnya saham. Kalau pakai kinerja 2024, PE di angka 55 kali itu super mahal. Tapi kalau Anda percaya kinerja fenomenal di 2025 itu bakal berlanjut, PE di 17 kali itu tiba-tiba jadi kelihatan jauh lebih menarik. Eits, tunggu dulu. Ada satu catatan yang super penting. Angka-angka fantastis di tahun 2025 yang bikin valuasinya kelihatan menarik, itu ternyata belum diaudit secara penuh. Ini artinya ada satu lapisan resiko lagi yang perlu Anda pertimbangkan. Terakhir, kita nggak bisa cuma lihat angkanya aja. Kita harus lihat siapa orang di baliknya. Dan di sini ada beberapa lampu kuning soal tata kelola perusahaannya. Adanya transaksi-transaksi jumbo dengan orang dalam yang terjadi pas banget sebelum perusahaan minta duit dari publik lewat IPO, ini menimbulkan pertanyaan serius. Keputusan-keputusan ini dibuat buat kepentingan siapa? Buat perusahaan dan calon investor publik atau buat keuntungan pribadi orang-orang di dalam? Kutipan dari analisis sumbernya ini ngerangkum dilema investor dengan sangat sempurna. Pada dasarnya, Anda harus memilih mau percaya cerita yang mana nih? Jadi, pada akhirnya ada dua cerita yang disajikan ke Anda. Cerita tentang pertumbuhan yang luar biasa
atau cerita tentang rekayasa keuangan yang sudah diperhitungkan matang-matang. Pilihan ada di tangan Anda. Mana yang akan Anda percaya?